Kecamuk perang tak berkesudahan di tanah Palestina di tengah gempuran Israel melakukan genosida warga Gaza menyisakan derita bagi anak-anak tak berdosa. Tergusur dari tanah kelahiran mereka, kehilangan rumah bahkan orang tua dan keluarga, anak-anak Gaza harus hidup dalam segala keterbatasan di kamp pengungsian. Di kamp pengungsi warga Gaza di Yordania, Willy Salim dan Ustadz Gary Sulaiman melihat langsung kondisi mereka. Salah satu yang paling menyita perhatian keduanya adalah ketiadaan klinik untuk mengobati anak-anak dan warga Palestina di sana. Ini pula yang menggerakkan Willy Salim dan Ustadz Gary menggalang donasi untuk membangun klinik 4 lantai dengan perkiraan biaya 3 miliar rupiah. Siapa sangka, dalam hitungan hari saja, biaya pembangunan klinik sudah terkumpul. Aku mau minta tolong sama kalian semua, kali ini aja kita bisa nyelamatin hidup orang lain. Sekarang aku lagi ada di kamp pengungsian warga Palestina. Halo. Halo. Mereka semua anak kecil, polos, nggak berdosa, nggak bersalah sama sekali. Nah, di sini banyak yang sakit. Mereka butuh pertolongan, tapi nggak ada rumah sakit sama sekali. Saya doakan siapapun yang ikut ambil bagian untuk membangun, mewujudkan mimpi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjalan di dunia dan di akhirat. Bang, biaya pembangunannya berapa? 3 miliar rupiah. Kedengarannya mustahil, tapi aku percaya kita bersama bisa. Akan banyak sekali nyawa yang diselamatkan. Aku percaya dari tanah air, doa, bantuan bisa sampai ke sini. Itu ada camp pengungsian yang sangat memprihatinkan. Nggak ada klinik kesehatan, nggak ada rumah sakit. Jadi anak-anak kita tuh sakit ya begitu aja, tidak ada dirawat, Bang. Maka Willy kan orangnya penyayang, Bang, kasihan. Gimana kalau kita bikin klinik di sini? Oh iya, kebetulan ada tanah 2000 meter yang diwakafkan sama orang sana. Maka Willy mau bikin rekor ya, ketika diumumkan untuk galang donasi untuk bikin klinik, dalam waktu 3 hari 3,5 miliar, Bang. Ngeri kali. Niat kita untuk menyelesaikan niat baik membangun klinik aja, Bang. 3 miliar itu. Dan udah dapat, Bang. Alhamdulillah. Tinggal berangkat lagi aja. Selama berada di Yordania, Willy Salim dan Ustadz Gary bagikan kegiatan mereka melihat langsung kamp pengungsi warga Gaza di sana. Di layar kamera, hadir keceriaan anak-anak bisa berinteraksi dengan Willy Salim dan rombongan. Tapi dalam realita, Ustadz Gary ungkap bagaimana menderitanya pengungsi dengan segala keterbatasan, ketiadaan fasilitas kesehatan, hingga minimnya pasokan makanan. Maka ketika Willy Salim penuhi tantangan masak besar di kamp pengungsian, warga Gaza begitu riang menikmati setiap suap makanan. Will, berani nggak masak besar untuk warga Palestina? Ini udah siap nih, banyak banget. Ini nasi biryani ya? Iya. Wah, wangi banget. Cobain. Enak banget. Selanjutnya ini ada ayam mandi, masaknya itu di dalam tanah, kalau nggak di dalam oven. Jadi ini kayak ayam bakar gitu ya, tanpa minyak, segar. Ini yogurt ya. Wah, susu. Ini ada jus jeruk ya. Ini ada air mineralnya seperti ini. Seger banget. Saatnya bagi-bagi makanan. Emang suka banget nyemitin bibi aku dari tadi. Anur. Indonesia. Chicken. Ayo chicken. Bismillah. Dia bawain adiknya, Masya Allah. Buka dong sayangku. Temunya masak. Chicken. Chicken. Minta disuapin? Iya memang camp pengungsian tuh, Bang, nggak semuanya terjangkau, Bang. Dan orang kadang-kadang sangka baik mereka udah makan, udah banyak bantu, nggak juga, Bang. Ya, jadi berapapun besarnya bantuan kita ya, sekecil apapun donasi kalian, itu akan menjadi cahaya, menjadi penyelamat hidup bagi mereka. Jadi itu aku bilang. Ada benar-benar susah, Bang, susah banget. Banyak kita bantuan makanan, obat-obatan, uang tunai, alat-alat kesehatan dibantu banyak, Bang. Melihat derita warga Gaza, terutama suramnya nasib anak-anak yang menjadi korban perang, menggerakkan banyak orang dari berbagai negara untuk turun langsung menyalurkan bantuan. Tapi pelayaran kapal berbendera kemanusiaan menuju Gaza menemui banyak kendala, terutama blokade dari tentara Israel. Aksi penangkapan para aktivis terus dilakukan. Dari sekian banyak yang ditahan, beberapa di antaranya kembali ke negara asal mereka. Di Madrid, Spanyol, anggota Freedom Flotilla tiba dan disambut hangat oleh keluarga dan kerabat.
Saat pasokan bantuan terus diblokade, tentara Israel juga terus menggempur wilayah Gaza. Di kawasan Al-Sabra, anak-anak kembali menanggung derita menjadi korban kekejaman perang. Anak-anak yang seharusnya dilindungi dan tak jadi sasaran justru ikut terluka. 2 anak perempuan yang terbaring dengan luka di tubuh mereka sambil menangis histeris saking takutnya, hanya secuil cerita dari derita yang setiap waktu ditanggung anak-anak di seluruh Gaza. Baba, mama بخير. Hati nurani Israel seperti sudah mati. Anak-anak bahkan bayi sekalipun ikut menjadi korban serangan. Kondisi bayi berusia 10 bulan dengan tubuh penuh perban dan berbagai peralatan medis yang terpasang kian menyisakan dada ketika ia adalah satu-satunya yang selamat dari serangan bom Israel. Orang tua dan seluruh saudaranya diberitakan meregang nyawa. Oke, no problem. ايش هالعمر هذا؟ 10 شهور. الناجي الوحيد من عائلته. 40% burns. وصار له كم يوم؟ اليوم الرابع. ما عنده كل أحد باقي؟ ما فيش، من أمه وأبوه وإخوته كلهم راحوا. Setiap hari, jerit tangis anak-anak Palestina tak berhenti. Setiap hari, selalu ada anak-anak yang seharusnya punya masa depan begitu panjang, harus kehilangan nyawa. Dan bagi mereka yang selamat, kondisinya tak kalah memilukan. Sebuah sekolah yang dijadikan kamp pengungsi diserang Israel secara membabi buta. Dan tak terhitung anak-anak yang terluka dan menjadi korbannya. نفس الحصة هذا انت في الاول في الروت هم قاعدين في الروم. والدبابات كانت جنبكم مش عارفه كيف جنبي التربيه. Saya yakin sekali ya melihat bahwa begitu banyaknya anak-anak menjadi korban dari serangan Israel ini, pasti akan mengusik rasa kemanusiaan semua orang dan berharap bahwa genosida ini segera berakhir. Iya, walaupun kita di sini hanya bisa berdoa dan juga berharap ya mujizat itu masih ada, dan tentunya kita juga tetap berusaha untuk membuat keadaan ini menjadi lebih baik lagi ya pemirsa. Dan kita juga tentunya berdoa ya agar apa yang dilakukan oleh Willy Salim dan juga Ustadz Dery yang berencana untuk membangun sebuah klinik dan 4 lantai segera diwujudkan gitu ya. Betul, dan juga segera memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat di Gaza Palestina.